Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini saya akan membahas tentang pembiasan pada lensa. Jika minggu lalu kalian sudah mengenal tentang pemantulan pada cermin, sekarang ganti lensa. Lensa dibagi menjadi dua jenis ya, lensa cekung sama lensa cembung. Di sini pertama saya akan bahas lensa cembung. Nama lainnya yaitu convergent. Dia sifatnya mengumpulkan sinar atau mengumpulkan cahaya. Contohnya apa? Contohnya seperti kaca pembesar kayak mainan kalian itu. Dia kan mengumpulkan sinar kan? Jadi mengumpulkan sinar itu positif. Manfaatnya sebagai kacamata, teropong, mikroskop dan lain-lain. Untuk rumusnya hampir sama dengan cermin, yaitu 1/F/1/S plus 1/SI, atau F itu fokus, S itu letak benda, SI itu letak bayangan, dan M atau perbesaran sama dengan letak bayangan dibagi letak benda, atau tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Selanjutnya ini ada P. P itu apa? P itu kekuatan lensa, yang mana kekuatan lensa itu 1/F, satuannya dioptri. Tuh. Nah, selanjutnya untuk menentukan letak atau posisi bayangan, ini hampir sama dengan cermin cekung. Jadi kayak cermin lensa cembung hampir sama dengan cermin cekung. Di sini saya sudah kasih keterangan ya. Bagian atas itu ruang benda, bagian bawah itu ruang bayangan. Jadi hijau ini bendanya. Misal ini ada cahaya, jadi garis 2 merah ini cahaya. Benda di ruangan sini. Ketika benda di ruang 1, nanti bayangannya di ruang 1 sini nih kan, ruang bayangan bawah. Benda di ruang 2 berarti bayangannya di sini, sini. Pokok bayangan itu letaknya di bawah. Sedangkan sini ini atas, letak benda. Paham ya? Jadi bayangan itu bawah, benda itu atas. Nah, untuk menentukan posisi bayangan, yang pertama pakai rumus ini. 5 sama dengan ruang benda plus ruang bayangan. Dimana kayak kasih contoh seperti ini. Benda kamu letakkan di ruang 2. Ini 2 kan, 2. Rumusnya 5 sama dengan ruang benda plus ruang bayangan. Ketika benda di ruang 2, berarti kita tulis ini ruang bendanya 2. Terus 2 ditambah berapakah hasilnya 5? 2 ditambah 3. Jadi bayangannya itu di ruang 3. Nah, ruang bayangan kan bawah. Berarti yang 3 mana? Ini. Berarti bayangannya di sini. Sudah ya? Oke, selanjutnya kita catat di sini 3. Kita simpan. Selanjutnya untuk ini. Ketika bayangan di depan lensa, depannya lensa itu yang mana? Depan lensa itu arah datangnya sinar. Karena datangnya sinar dari sini, berarti yang depan lensa itu sini. Otomatis sini yang belakang. Kalau bayangan terletak di depan lensa, maka sifatnya maya atau min. Kalau terletak di belakang lensa, berarti sifatnya nyata atau plus. Karena tadi benda terletak di mana? Di sini kan? Ini belakang kan? Belakang. Makanya sifatnya nyata plus 3 plus. Kita udah dapat ini. Terus ini ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda. Oke, karena tadi ruang bayangannya 3, ruangan bendanya 2, otomatis ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, sehingga diperbesar. Nyata diperbesar. Nah, jadi sifatnya yaitu nyata diperbesar. Nah, dia terbalik atau tegak. Kemarin sudah saya jelaskan, kalau maya itu pasti tegak. Maya nama orang, orang itu tegak, berarti maya tegak, nyata itu terbalik. Berarti sifatnya yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Oke. Selanjutnya untuk lensa cekung, nama lainnya divergen. Kalau cembung tadi konvergen ya bacanya. Kalau cekung divergen.
Sifatnya gimana? Dia menyebarkan sinar atau min. Manfaatnya sebagai kacamata apa? Kacamata min. Min berarti rabun jauh. Makanya orang itu sering bertanya, kamu min berapa? Itu berarti dia rabun jauhnya berapa minnya itu. Terus teropong bumi. Rumusnya sama dengan lensa cembung, hampir sama ya. Cuma bentuknya seperti ini. Ini cekung kan? Cekung. Udah.